Selamat pagi, Kak Rini. Kak. Pagi menjelang siang nih. Sudah jam 10 ya Kak ya. Iya, aman, Suara aman. aku jelas nggak Kak Rastra? Iya, aman. Di sini gimana, Kak? Suara di sini, Kak? Aman kok Kak, aman. Oke, oke, Kak. Makasih banyak nih ya waktunya. Kak Rani udah, apa namanya, udah ngeluangin waktu nih. Buat ngobrol-ngobrol, sharing bareng Happy Lova. Aku juga makasih udah ngundang aku buat ngobrol-ngobrol bareng di IG-nya Habelova ya Kak ya. Iya, sama-sama. Gimana, Kak? Kabar di sana, Kak? Sehat semuanya, Alhamdulillah. Gimana Kak Rastra sama keluarga di sana? Iya, alhamdulillah aman, Kak. Udah mulai musim hujan nih di sini. Ya, betul. Iya, iya hari ini pagi ini kita berjumpa lagi ya teman-teman di agenda rutin kita nih ya di live Instagram dan pagi menjelang siang ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial kita Kak Rani Cynthia Fauziani. Kak Rani pagi ini akan berbagi dan kita semua nih terkait perjalanan membangun brand jilbab ya Kak Rani ya. Jadi Pukau ini buat teman-teman yang belum tahu Pukau ini adalah brand yang sedang dibangun nih oleh Kak Rani ya Kak ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih terkait pengalamannya Kak Rani membangun brand. Mungkin nanti teman-teman ada yang memang sekarang lagi proses membangun brand tertentu, nanti kita bisa belajar banyak nih dari perjalanannya Kak Rani ya. Gimana sih membangun brand? Karena kan memang membangun brand sendiri itu memang bukan perjalanan yang mudah ya Kak ya. Oke, kita kepo-kepo nih ya langsung ke Kak Rani nih ya terkait pengalamannya Kak Rani. Iya iya Kak, mungkin sebelum ini Kak, sebelum kita masuk ke obrolan terkait bisnisnya sendiri ya Kak ya. Mungkin teman-teman pengen sedikit tahu nih Kak tentang Kak Rani terkait misalkan aktivitasnya Kak Rani selain berbisnis mungkin ada aktivitas lain, kemudian stay-nya di mana, seperti itu Kak. Oke, sebelumnya makasih Kak Rastra ya udah ngundang aku buat ngobrol-ngobrol sedikit tentang perjalanan Pukau ini ya di live streaming kali ini di Habelova ID. Sangat suatu kehormatan banget buat saya. Perkenalkan, halo, saya Rani. Di sini saya seorang ibu dari anak satu nih teman-teman. Terus aku juga seorang istri, saya juga seorang freelancer saat ini kayak gitu. Dan saat ini saya lagi mau survive untuk ngebesarin usaha aku ini Pukau gitu. Jadi sebelum adanya Pukau ini memang Pukau berjalan saya dengan partner saya itu suami itu Rastra, kita tuh sebelumnya memang sama-sama kerja kantoran gitu dan belum Oh, lama memang aku resign seperti itu. iya iya iya. Oh, berarti memang sebelumnya ini ngantor gitu Kak ya? Iya betul, karena sebelumnya itu dari nge-build Pukau itu kan kurang lebihnya 1 tahun sampai benar-benar Pukau itu launching di 4 September tahun ini baru banget kita netes gitu Kak Rastra. Jadi masih bayi merah banget nih Pukau sendiri. Jadi di situ aku sama suami juga kayak main jobnya itu kerja kantoran seperti itu. Hmm. Iya iya iya. Stay-nya di mana Kak ini Kak Rani? Aku di Jakarta Barat nih. Kak Rastra di Oh, mana? di Jakarta ya, wah. Ya, semoga nanti kita ada ini ya, ada rezeki buat ketemu ya. Coba. Iya, iya, iya. Oh, oke, oke. Nah, Kak, tapi apa ya, Kak Rani ya, yang apa namanya, maksudnya kan kalau sudah kerja kantoran itu kan sudah apa ya kayak maksudnya sudah ada di kondisi nyaman gitu Kak ya. Udah ada di zona nyaman karena kita tahu lah ya Kak ya. Maksudnya bisnis Hmm, itu sesuatu yang tidak pasti gitu. betul Banyak tidak banget. pasti dibanding dibanding kerja kantoran gitu Kak ya. Tapi apa nih Kak yang apa namanya maksudnya sudah ada di Membuat zona nyaman. investasi aku akhirnya beralih gitu menjadi Iya, job betul. ready. Sebenarnya Iya. ini cukup panjang dan kayak keputusan yang aku pikirin matang-matang banget sih Kak gitu. Sebelum aku memutuskan untuk resign, di sebelumnya kan aku itu memang sudah punya anak dan berkeluarga ya Kak ya. Jadi memang seiring berjalannya waktu ini untuk dari ada ada relevannya sendiri Kak dari aku untuk dari kondisi ekonomi global ini kan lagi nggak baik-baik aja ya Kak ya. Jadi kayak
untuk saat ini juga beberapa perusahaan-perusahaan swasta gitu memang ada PHK gitu kan, layoff di mana-mana. Jadi memang ada kekhawatiran tersendiri dari diri aku kayaknya tidak selamanya gitu jadi pegawai atau karyawan swasta gitu Kak. Jadi aku memutuskan dengan suami untuk merintis dari sejak dini banget nih Kak gitu. Jadi memang untuk motivasi alasan utamanya tuh itu, dan kedua itu aku juga setelah itu juga aku mikir kayak anak aku udah mau sekolah gitu Kak, udah mau masuk TK. Jadi kayak aku juga mau membersamai anak aku gitu, karena untuk zaman sekarang sedikit aku sebagai ibu sedikit trust issue gitu ya Kak ya, kalau misalkan anak dititip ke orang lain kayak gitu. Itu alasan utama dasar aku sih Kak untuk memutuskan akhirnya aku dari pekerja kantoran jadi merintis usaha ini gitu Kak. Iya, iya. Iya, jadi memang karena ada alasan-alasan yang Faktor, memang iya betul. betul. Hmm, alasannya cukup krusial ya. Iya, apalagi kalau sudah terkait anak itu ya itu sudah sulit di lobby ya kayak. Banget ya, dan kebetulan memang suami juga berharapnya aku bisa full timer sama anak gitu Kak, walaupun memang awalnya berat buat aku, makanya dari awal aku mau ngebangun Pukau sampai kayak belum tahu nih waktu itu aku mau buka usaha apa gitu Kak, karena memang sebelum Pukau ini aku juga udah ada trial error dari waktu aku kuliah gitu Kak, dari pernah jadi reseller baju, terus aku juga pernah DIY lip tint gitu Kak, aku jual ke teman-teman kuliah aku gitu, kayak lip tint aku buat sendiri, bahan-bahan yang ada di rumah kayak madu dan pewarna makanan gitu Kak. Terus aku juga pernah jualan kayak reseller ATK gitu Kak, karena memang iseng-iseng aja kayak gitu. Oh ya, berarti memang dari dulu apakah sudah ada keinteresan memang ya Kak di bisnis dari dulu? Maksudnya kan memang sih Pukau kan memang baru dibangun setahun ini Kak ya. Tapi sepertinya kalau dari apa yang Kak Rani ceritakan, sepertinya udah bersentuhan dengan dunia jualan kan udah lama sekali ya, malah sejak kuliah gitu. Berarti apakah memang sudah ada keinteresan sendiri dari dulu atau memang kayak ya iseng-iseng lah gitu. Atau emang interest gitu Kak? Iya, karena memang sejujurnya aku tuh ada ambisi punya bisnis fashion atau bisnis make up sendiri gitu loh Kak. Dan pas waktu kuliah aku memang udah pernah punya bisnis fashion pouch make up gitu loh Kak Rastra, sama temenku gitu. Nama Oh, brandnya itu El Ariov, itu singkatan dari Lucky temanku Rani gitu, your outfit gitu ceritanya. oh. Dari kita nge-reset sendiri gitu untuk bahan dari pouch itu, terus sletingnya, konveksinya gitu, tapi gagal, kita di stok gitu loh Kak. Berarti memang sudah ada keinteresan sendiri. Memang Iya sudah ada betul, keinteresan sendiri ya, Kak. Di apa dengan dunia fashion, make up gitu Kak ya dari dulu. Hmm. karena Apa seiring berjalan, kenapa Kak? gimana Kak? Lanjut Kak. Jadi seiring berjalannya waktu ini memang aku tuh harapannya aku kerja kantoran juga, punya karir, terus di sisi lain aku berharapnya aku juga punya passive income atau side job gitu dari bisnis usaha gitu kan Kak, karena kan seiring berjalannya waktu ini kan kebutuhan juga semakin banyak, apalagi sejak berkeluarga ya Kak ya gitu. Betul, betul. Niat dari aku sih mensupport finansial keluarga juga gitu, tapi kayak Allah berkehendak lain gitu, aku untuk saat ini di rumah dan fokus sama usaha aku gitu, bagaimana aku kalau ini bisa survive gitu Kak. Iya, iya, iya. Apa sih Kak yang menarik dari bisnis fashion gitu? Karena kan pada akhirnya kan memang menjatuhkan pilihan ke fashion gitu ya. Dan memang katanya interestnya dari dulu itu memang fashion dan make up gitu. Padahal pernah sempat juga jualan ATK gitu. Tapi akhirnya memang apa menjatuhkan pilihan ke fashion. Apa sih Kak yang menarik dari bisnis fashion itu Kak? Mungkin dari jiwa ya Kak ya, jadi aku tuh memang suka OOTD-an gitu Kak dari dulu. Jadi waktu sekolah kayak iseng-iseng ke kafe-kafe lucu, terus kalau dulu kan ada
Zomato ya Kak ya, jadi yang ngebantu kita buat kayak cafe yang lucu, estetik gitu untuk foto gitu Kak. Jadi memang dari alasan itu dari diri aku sendiri apa yang aku sukai gitu loh Kak. Aku suka untuk OTD-an, terus kayak ke cafe cuma foto aja gitu kan, ngopi-ngopi cantik kayak gitu. Terus kadang-kadang kalau misalnya malam-malam lagi gabut gitu, aku tiba-tiba make up sendiri kayak gitu. Tapi kalau kenapa aku lebih ke fashion dibanding make up, karena aku sadar kalau misalnya aku juga nggak terlalu expert bisa banget di make up, dan aku juga nggak terlalu pandai juga di bisnis fashion gitu, tapi kayak aku tuh condong ke fashion gitu loh Kak dibanding make up gitu. Iya, iya, iya. Jadi memang lagi-lagi berangkat dari rasa suka Kak ya. Dan Betul memang sekali. iya, Karena dan kalau memang udah suka kita ngejalaninnya happy terus kan, karena sejauh aku ngejalanin Pukau ini, nge-build Pukau ini, itu memang nggak ada rasa capek, nggak ada iya. rasa yang gimana-gimana. Mungkin memang cuma bingungnya itu bagaimana Pukau bisa survive ya, terus gimana aku bisa konsisten ya, kayak muter otaknya tuh di situ-situ aja Kak gitu. Kayak aduh capek ya, kayak kok nggak kejual ya, kok nggak laku ya, aduh kok yang beli baru sedikit, yang nggak ada berpikiran kayak gitu sih Kak. Karena memang aku happy aja karena aku ngejalanin ini berdasarkan salah satu hobi aku juga gitu kan, gitu sih Kak. Jadi aku juga ngajak teman-teman aku kayak nawarin gitu kan, aku punya brand hijab nih gitu untuk teman-teman aku juga yang udah berhijab gitu, terus ngajak teman aku untuk bikin tag konten bareng gitu. Jadi untuk yang di Betul. sosial media juga itu aku sama suami yang handle Kak kayak gitu untuk editingnya, terus aku yang nyari modelnya atau muse-nya itu dari teman-teman aku sendiri gitu. Kadang aku Iya, iya. Iya, betul Kak. Jadi memang kita seneng gitu Kak ya ngelakuinnya Kak ya. Nggak capek gitu ya. Karena yang dikerjakan memang hal yang kita suka gitu. Dan memang banyak cerita teman-teman itu Kak. Katanya memang yang banyak ketika mereka melakukan apa bisnis yang memang mereka suka gitu. iya Itu betul. tuh lebih bisa bertahan lama gitu. Karena suka gitu. Jadi ukurannya akhirnya bukan hanya uang. Jadi uangnya Iya, ada tapi aku suka masak gitu. iya betul sekali Kak. Karena kan menciptakan bisnis yang berkepanjangan itu kan dimulai memang dari apa yang kita sukai gitu loh Kak. Kalau Betul. kita ekspor tapi kita juga nggak suka, juga kita akan terhambat nantinya gitu Kak. Iya, betul betul. Iya, berarti Pukau ini memang produknya ini memang hijab, Pak ya? Sebenarnya untuk aku nge-build Pukau ini sama suami berencananya ingin Pukau itu suatu UMKM atau brand lokal yang memang nanti akan ada produk-produk fashion muslim sih Kak gitu. Insya Allah nanti Mm-mm. ada produk syari, produk muslim, pakaian one set gitu. Tapi karena salah satu keterbatasan modal juga ya Iya, kayak sama betul. pengetahuan, kayak Mm-mm. aku sama suami tuh nggak ada background dari pengusaha atau pembisnis gitu Kak. Jadi kita benar-benar ngerintis banget dari nol, kayak belajar juga nih bahan apa yang memang memang nyaman dipakai seharian kayak gitu. Terus yang memang banyak disukai sama target audiens atau target market kita gitu Kak. Iya. Tapi ada keworian nggak sih Kak? Apa namanya ketika ketika mulai start gitu pada apa pada zamannya gitu ketika ingin start untuk ya udah deh kita kayaknya perlu buka bisnis gitu. Maksudnya kan yang Kak Rani sampaikan tuh itu udah ada pengalaman. Nah itu tuh ketika mau start itu ada keworian-keworian gitu nggak sih Kak, Kak Rani sama pasangan? Ada banget Kak, apalagi aku keterbatasan wawasan, keterbatasan Hmm. modal, terus aku juga minim juga relasi gitu kan Kak. Kayak Hmm. aku siapa sih? Aku bukan seorang Hmm. influencer yang punya followers banyak, nanti kira-kira siapa ya yang beli produk aku? Bagaimana aku ngepromosiin kayak gitu? Itu ada banget gitu. Sampai detik ini pun juga ada, tapi aku juga punya rasa optimis kalau misalnya memang mau maju, ya kuncinya action Kak gitu. Sebanyak apapun ide, sebanyak apapun keinginan kita, tapi kalau kita nggak ada action, nggak ada semangat, Hmm. kayak nothing gitu kan, kayak bakal percuma gitu. Jadi Benar. kunci aku yang ada di otak aku kayak mulai bisnis itu tuh 1%-nya ide, 99-nya harus kudu wajib action sih Kak. Sepakat. Soalnya kalau nggak action kayak mulai dulu aja gitu, nanti Allah yang bakal datangin sendiri untuk pembelinya siapa. Dan alhamdulillah ketika launching pun, sebelum launching pun kayak beberapa teman-teman aku nge-spill awalnya di
Iya. di WhatsApp dulu ya kayak karena belum ada keberanian di sosial media gitu Iya. kan Kak. Kayak ternyata tuh antusias dari teman-temanku tuh support kayak kapan launching kayak gitu, kapan mau beli, nggak bisa nih orang dalam nih teman deket yang kayak gitu-gitu, kayak oh ternyata ada loh aku yang support aku ternyata gitu, jadi aku semakin semangat deh. Iya, iya, iya. Iya, berarti memang itu Kak ya yang memang apa namanya ngebuat meskipun ada banyak kewarian tapi akhirnya tetap ya udah deh jalan aja kayak gitu Kak Iya ya. betul, daripada jalan di tempat gitu loh Kak, mending kita jalan selangkah walaupun kita nggak tahu bakal nantinya gimana gitu Kak, yang penting action dulu Kak. Iya. Iya bener. Nanti learningnya by doing gitu. Betul sekali Kak, nanti jalannya Iya, iya. tinggal bangun ya Kak ya, Iya, jalannya tinggal bangun gitu. iya bener. Nah Kak, kenapa pukau? Nah itu ya, bener ya. Betul. Pukau ya ininya, apa namanya brandnya ya? Kenapa pukau nih? Ada apa? Ada cerita apa nih di balik pukau? Cerita apa, aku tuh mau memiliki brand identity untuk brand aku sendiri tuh yang gampang diingat di orang gitu ketika memang Hmm. pukau, jadi oh terpukau gitu loh Kak. Jadi Hmm. aku tuh berharapnya siapapun perempuan yang menggunakan produk dari Pukau, Hmm. hijab gitu atau head to nantinya produk-produk Pukau akan berkembang, kayak aku merasa untuk perempuan tersebut itu akan merasa percaya diri gitu loh Kak, merasa percaya diri dan merasa dirinya itu memang elegan dan memukau, kayak percaya diri aja gitu loh Kak. Jadi Pukau itu tuh dari terpukau Kak. Gitu. Ah, keren. Iya, Ya jadi aku ada juga musiknya gitu. akhirnya tercetus itu karena untuk cukup lama juga sih, kayak 4 bulanan aku riset-riset nama brand identity aku, terus Pukau itu mau dibawa kemana, target audiensnya gitu kan, dari usia sampai usia berapa gitu, nanti produk Pukau tuh akan seperti apa brand identity-nya gitu, walaupun sampai saat ini juga aku juga masih mengarah ke sana kan karena learning by doing gitu kan. Iya benar, benar benar dan learning itu nggak tahu kayak tapi saya sendiri merasa dalam perjalanannya kayaknya learning itu memang kita itu seumur hidup banget gitu kayak. Betul Bisa dalam sekali dalam Kak. segala aspek ya. Iya iya Kak. Nah Kak kalau tantangan terbesarnya sendiri Kak yang apa dalam perjalanan ini Kak dalam perjalanan 1 tahun nih yang Kak Rani sama pasangan alami yang dirasa ini tantangannya ini besar banget gitu. Ada nggak sih Kak hal-hal kayak gitu tuh kendala yang dirasa kayaknya kayaknya sulit banget nih dihadepin kayak gitu ada nggak hal-hal kayak gitu Kak? Kalau untuk sampai yang sulit dihadapin sih, karena walaupun setahun nge-build-nya itu kan happy-happy aja jalan ini ya Kak. Untuk Pukau ini ada itu kan dari bulan September, kurang lebih masih 5 bulan ya Kak. Yang Hmm. terlalu sulit banget itu belum ada aku rasa ya kayak. Tapi kalau untuk tantangan-tantangan itu, tantangan pertama tentunya kayak masih terbatasan pengalaman karena aku dan suami pun nggak ada basic atau background pembisnis atau pengusaha gitu Kak. Terus kesulitan manajemen waktu pada saat aku masih bekerja waktu itu. Aku sebagai working mom, terus aku juga harus fokus sama ini gitu, ngeriset bagi aku cari kayak konveksi jahitnya di mana yang affordable gitu kan, terus terjangkau harganya, terjangkau juga untuk jaraknya gitu, terus aku juga harus ngeriset yang lain-lainnya kayak gitu karena memang aku mau Pukau ini beneran jalan gitu pada saat itu Kak. Terus kayak selain riset itu aku juga gimana caranya supaya aku tuh nemuin strategi yang tepat gitu loh Kak pada saat launching. Jadi ketika launching tuh ada gitu loh Kak untuk pembelinya gitu. Walaupun ya minimal harapan aku waktu itu 1 2 kayak gitu loh Kak. Terus kesulitan ya untuk saat ini lebih ke sumber daya manusianya kali ya Kak, karena aku cuma berdua sama sama suami, jadi konsistensinya itu untuk memasarkan itu masih kurang Kak kayak gitu. Karena aku juga untuk saat ini fokus di kebutuhan domestik rumah tangga seperti anak, terus aku juga lagi cari sekolah untuk anak aku, waktu itu lagi nganterin anak aku sekolah, terus pada saat aku mau memasarkan seperti live streaming segala macam itu, jadi kayak sesuai waktu yang ada aja belum konsisten, itu sih Kak tantangannya Kak gitu. Terus tantangan yang pertamanya waktu itu bagaimana aku untuk modal sekian itu kayak
harus bisa all in semuanya gitu loh, lebih ke keterbatasan modal gitu kak, gitu sih kak. Iya 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 iya. Iya jadi apa ya Kak ya? Apa yang modal yang memang di awal itu memang perlu banget kemarin dipersiapkan ya Kak? Di awal Pukau dibangun Kak. Maksudnya apakah itu terkait dana, terkait tim kayak gitu Kak? Atau waktu, atau energi, semangat Kalau yang menurut aku modal utamanya itu sendiri lebih ke kepercayaan diri ya kak ya, semangat hmm, sama action sih kak. Jadi walaupun kita udah punya modal banyak nih kak, misal kita hmm, udah ada modal nih misal sekian, terus hmm, walau kita nggak ada semangat, kita nggak ada action, itu kayak nggak akan jalan kak gitu. Walaupun hmm, memang semangat dan action itu utama, hmm, baru diruntutkan dengan modal keuangannya, terus hmm, timnya, energinya hmm, gitu, ngebentuk tim kecil misalkan mungkin untuk jadi hmm, model-modelnya, atau kita hmm, sendiri yang bisa jadi model dari brand kita sendiri gitu Pak. hmm. Iya, tetap ya Kak, semangat nomor satu ya. Ya, karena menurut aku yang tadi aku info, kita memang kalau mau mulai bisnis itu harus kuncinya action kan. Jadi Betul. walaupun kita banyak ide, kita punya modal yang besar, walaupun dan tidak ada action itu kayak nothing kak, percuma gitu. Jadi 1% ide, 99% pokoknya kudu wajib action sih kak. Bener, kudu banget itu. Emang ada nih kak, misalnya ada investor baik dari surga gitu ngasih kita dana, ini bikin modal, bikin usaha nih gitu, tapi kita nggak ada semangat, kayak uang bakal di aja di situ kak, terus nggak ada action, kita juga akan bergerak di tempat kayak gitu-gitu aja sih kak. Jadi menurut aku modal utamanya itu adalah action sih kak. Modal Iya dulu bener. aja, maksudnya ngelakuin apa yang memang dari yang kita suka dulu aja gitu loh kak. Iya iya, sepakat sepakat banget. Gitu Iya, sih benar. Nah, kak. Kak, ini apa namanya? Tadi kan sempat di-mention juga kayak. Jadi ketika kita mau launching produk itu apa namanya juga perlu ada hal-hal dipersiapkan dan kemarin Puka juga mempersiapkan itu. Boleh nggak sih Kak spill-spill sedikit gitu Kak buat temen-temen gitu ya. Apa yang mungkin mau launching produk mungkin ada hal-hal yang memang apa namanya nanti mungkin bisa teman-teman ini juga gitu lakuin juga ketika mereka ingin apa namanya ketika mereka ingin launching produknya seperti itu. Kemarin apa ya Kak? Boleh nggak Kak di-spill dikit? Boleh, boleh banget Kak. Aku kan sebenarnya juga masih baru banget ya Kak, jadi nggak bisa banyak sharing. Mungkin ini sesuai pengalaman aku aja, karena Iya. di luar sana tentunya banyak brand owner yang memang lebih lebih detail mungkin ngejelasinnya. Mungkin dari aku sesuai dari pengalaman aku ya Iya, Kak. betul. Jadi jelasin kalau untuk persiapan awal itu yang tadi aku bilang dari semangat, action, lalu setelah itu jangan lupa kalian tuh harus riset pasar dan target audiensnya. Riset pasarnya itu Hmm. pahami dulu calon pembeli kamu tuh siapa gitu, target audiensnya. Hmm. Seorang remaja kah, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu berkarir, atau seorang perempuan yang usianya rentan dari 40 tahun gitu kan Kak, atau seorang laki-laki. Jadi pahami dulu calon pembelimu itu siapa, target audiensnya. Setelah itu kamu itu harus ngebentuk brand identity kamu, kayak Benar. ini bisnis kamu itu mau dikenal orang itu seperti apa, Iya. seperti itu. Kayak misalnya aku Pukau gitu, oh ini brand-brand hijab gitu, brand fashion muslim yang memang kekinian sesuai tren kayak gitu, terus oh bahannya bagus, berkualitas, oh worth it kayak gitu sih kak. Terus otomatis di situ harus diikuti dengan produk dan kualitas sih kak, jadi benar-benar harus di riset banget nih bahan-bahannya seperti itu dan kualitasnya seperti apa. Boleh kita amati, tiru ATM gitu ya, amati, tiru dan modifikasi dari brand-brand lain gitu kan Kak. Tapi nggak plek-ketiplek buat benar-benar ngikutin gitu kan. Karena kita juga harus punya USP-nya sendiri atau unique selling produk kita sendiri itu gimana gitu loh Kak. Terus Benar. ya udah itu aja sih Kak. Sama dari setelah launchingnya dan ada pembeli, dan aku juga minta feedback dari teman-teman aku, Oh dari iya. beli aku buat evaluasi gitu, worth it nggak sih dari harga yang kita jual untuk bahan yang memang udah kita kasih serve untuk kalian kayak gitu, kayak apa yang kurang seperti itu buat jadi bahan perbaikan tinjauan kita juga kak kayak gitu, tentunya untuk Iya. diri aku sendiri dan suami, karena kan untuk buka ini itu usaha kita berdua ya kak gitu.
Iya, iya, iya. Berarti memang riset itu penting banget ya, Kak, ya. Jadi kita itu nggak Sama. boleh launching produk, Kak, ya. Kita belum tahu marketnya mana gitu. Kita udah ngeluarin apa modal banyak untuk launching produk karena kan untuk launching brand sendiri itu kan ya kita tahu lah ya, Kak, ya. Modalnya itu jauh-jauh lebih besar dibanding kita maksudnya reseller gitu, Kak, ya. Kalau kalau reseller dropshipper itu kan apa namanya nggak usah modal yang terlalu banyak ya. Tapi kalau kita udah apa mau launching produk brand itu gitu udah modalnya itu sudah ini ya. Betul sekali, Kak. Karena Iya sebelumnya gitu. juga aku ATK, aku juga riset dulu gitu loh, Kak. Ini nanti akan dijualnya kemana, seperti itu. Terus cara strateginya tuh kemana, kayak gitu. Jadi pas aku ATK, aku target audiensnya ke kantoran gitu loh, Kak. Atau Hmm? ke kantoran, ke sekolah-sekolah gitu. Biasanya kan sekolah masih butuh HVS ya, Kak, ya. Kayak Hmm. sekolah-sekolah, terus kantoran-kantoran. Tapi kan ternyata mereka udah punya channelnya sendiri gitu loh, Kak. Iya. Jadi kayak agak susah untuk apa belain hati. Oke. Itu kok kayaknya seru banget sih. Boleh nggak Kak? Apa tahu ya apa namanya nanya perjalanannya Kak Rani di bagian itu? Apa tentang bisnis ATK-nya itu? Kayaknya kok kayak seru. Kalau Jadi, ATK-nya aku lebih ke reseller sih, Kak. Seperti itu. Aku punya channel tangan pertama gitu. Tangan hmm, pertama jadi alhamdulillah aku bisa ngasih harga yang lebih murah gitu, Kak. Jadi hmm, nggak ngambil untung banyak. Yang penting customer-customer repeat order. Tapi memang karena mereka juga udah punya channel gitu ya, Kak, ya. hmm, Jadinya mereka juga agak susah untuk ini untuk berpindah hati gitu loh karena kan kalau untuk ATK sendiri kan buat aku kemarin menjalani itu agak sulit untuk cari unique sellingnya apa gitu kita udah ngasih hmm. harga yang lebih murah pun juga ternyata mereka tetap stay gitu sama apa namanya kak dia udah punya punya kenalannya sendiri gitu dan waktu itu kan aku pas reseller juga nggak banyak ya cuma kertas HVS dulu kak kayak gitu ntar Hmm. ketika memang ada orang yang mau pesan ini baru kita kasih katalognya seperti itu sih kak. Iya, 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 iya Kak. Tapi kayaknya seru ya. Gimana Kak? Pada zamannya Kak Rani ini Kak, apa namanya men-sharingkan produk itu Kak, produk ATK itu. Karena tadi katanya Kak Rani sempat ke sekolah-sekolah. Saya boleh ya Kak nanya bagian ini sedikit? Boleh Mungkin, boleh mungkin, kak. mungkin ini juga bakalan kepake juga pengalaman Kak Rani buat teman-teman nih. Jadi maksudnya Insya apakah Allah. langsung ke sekolah-sekolah, terus Kak Rani membuat apa leafletnya seperti itu. Gimana tuh Kak kemarin apa di perjalanan bisnis ATK-nya Kak? Kenapa aku sempat kepikiran ATK karena waktu itu aku sebelum ada Pukau itu aku mau yang aku bilang aku mau punya usaha yang memang kan masih belum ada budgetnya kayak kayak aku Mm-mm. akhirnya reseller reseller apa ya gitu yang memang bisa aku simpan gitu bisa aku simpan berkepanjangan dan kau nggak bikin lapuk atau kan kalau misalkan makanan juga bisa basi gitu loh kak terus kenapa Iya. APK karena memang kebetulan orang tua aku itu ada yang kerja di sekolah kak gitu jadi Oh. dari orang tua aku terus pernah kayak orang tua aku tuh pernah oh ini lagi nggak ini lagi bermasalah lagi nggak jualan intinya gitu ke vendornya terus pas udah gitu akhirnya cari vendor lain terus jadi dari situ kebetulan aku akhirnya oh iya apa aku buka ATK aja kali ya gitu ya tapi nggak Hmm. semua gitu loh kan nggak semua gitu karena memang yang bener-bener yang orang banyak butuhin aja gitu loh Kak. Kertas HVS tuh kan sampai kapanpun orang-orang kantoran juga masih butuh kertas HVS untuk ngeprint gitu kan Kak tuh sekolah-sekolah butuh karena mereka kalau kalau sekali pesan tuh banyak Kak dus-dusan gitu jadi aku reseller aku juga dikasih jalan dapat vendor yang memang tangan pertama gitu kan aku hubungin aku kunjungin karena kebetulan juga nggak jaraknya masih terjangkau dari rumahku terus aku izin untuk reseller jadi kalau misalkan ada yang pesan jadi aku kirim dari sana langsung ke tujuan ke customer aku kayak gitu Iya. dan akhirnya Share dari produk kenapa share kak share produk ATK-nya Kak. Share produk ATK-nya itu pada zamannya itu melalui apa Kak? Apakah Kak Rani apa namanya
langsung langsung add on ke offline-nya, ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, apa seperti itu atau masih lewat sosial media dulu, Kak? Kalau untuk sosial media enggak, tapi lebih ke langsung, Kak. Karena kalau untuk ke sosial media, aku masih belum terlalu familiar gimana caranya aku ngepromosiin gitu loh, Kak. Hmm. Pernah live buat ngepromosiin itu, tapi minatnya kurang karena mungkin balik lagi ke akun aku yang memang udah Hmm. dikategorikan fashion kali ya, kayak jadi Hmm. kayak kurang aja gitu peminatnya, Kak. Kalau langsung itu ada peminatnya karena waktu itu kan aku masih bekerja ya, Kak ya. Jadi aku tawarin Hmm. ke pihak purchasing-nya gitu loh, Kak, dari pihak Hmm. inventory-nya. Aku tanya gitu kalau misalkan memang lagi butuh mungkin bisa ke aku, dan lagi pihak perusahaan juga udah punya vendor sendiri kayak gitu. Terus aku tawarkan untuk aku datang ke sekolah ibu aku bekerja begitu kan. Aku tawarkan, terus udah tuh Kak dapet customer setia tuh akhirnya satu. Terus aku juga datangin ke beberapa sekolah-sekolah gitu loh Kak. Kalau misalnya ini aku kasih harga yang memang sebelumnya memang di vendor harganya berapa kayak gitu, seperti itu. Terus untuk Hmm. dari pengirimannya sendiri aku pakai jasa kirim waktu itu dari Lalamove sih Kak gitu, atau dari GoSend karena Hmm. biasanya pada butuh cepet kan Kak gitu. Biasanya tuh Iya. ordernya tuh mepet-mepet Kak mereka gitu. Dan yang memang akhirnya aku sampai sekarang untuk nggak lanjut, paling kalau misalkan ada yang order aja gitu Kak, kenapa nggak lanjut, karena untuk untuk dari mereka itu tuh dari pembayarannya itu tuh 2 minggu sebulan baru cair gitu kan Kak, seperti itu. Jadi kan agak terhambat juga ya Kak ya, kalau misalkan aku menalangi untuk satu dua klien atau customer gitu masih oke Kak, seperti itu. Kadang kan kalau dari beberapa sekolah nunggu misalkan dana bosnya cair dulu begitu. Terus kalau untuk dari kantor-kantor tuh kayak menunggu cair dulu uangnya dari HR kayak gitu Kak. Jadi untuk akhirnya mereka itu kembali ke vendor-vendor yang memang bisa bantu untuk menangani itu dulu gitu loh Kak. Gitu sih Kak. Iya, iya. Iya, Kak, itu tapi itu keren banget, Kak. Apa namanya? Maksudnya itu juga hal yang saya kerjakan gitu ya dalam perjalanannya langsung add on ke offline gitu. Dulu tuh saya juga masih inget juga tuh zaman sekolah itu masih kuliah gitu ya. Itu tuh beneran ngetuk apa namanya? Ngetuk satu pintu kosan ke pintu kosan yang lain gitu, asrama gitu. Maksudnya itu juga hal yang menyenangkan dan saya pernah juga ada di perjalanan itu. Sampai maksudnya itu sebelum ini Kak ya, sebelum online tuh hype ya Kak ya. Kalau sekarang kan emang udah online udah ini Kak hype banget ya. Pada zamannya itu kan memang masih serba offline seperti itu dan saya merasa apa namanya jualan di offline itu butuh mental yang Banget Kak. yang sangat besar gitu ya. Makanya ini apa namanya ketika dengan perjalanannya Kak Rani, wah ini keren banget ini ya Kak Rani pergi ke sekolah-sekolah seperti itu. Tapi Kak, saya sih merasa ini ya Kak ya, apa namanya meskipun sekarang online itu sangat hype kayak gitu, em, jualan offline itu juga apa ya Kak ya, menurut saya masih sangat-sangat worth it sih seperti itu. Kalau kalau kita memang maksudnya emang ada kapasitas ke sana Kak ya. Makanya kan kalau di apa di dunia bisnis itu memang masih tetap ada seperti marketing seperti itu Kak ya. Untuk nawar-nawarin ke rumah-rumah seperti kalau Iya brand-brand udah besar itu Kak ya gitu. Karena saya memang merasa apa namanya offline itu memang maksudnya dunia online sekarang itu ya mempermudah mempermudah aja tapi ya untuk offline-nya itu sebenarnya menurut saya ya tidak digantikan juga sih itu bisa saling melengkapi seperti itu dan offline itu saya merasa keren banget jadi orang-orang iya yang sampai betul. sekarang masih sangat-sangat berani untuk mendatangi tiap orang untuk sharing produknya itu keren sih. Aku aja pas buka kemarin Kak Rasra, singkat cerita ya, aku pas buka kemarin itu lagi aku kayak lagi redup untuk live streaming gitu loh Kak, karena konsisten di live streaming itu kan agak agak susah buat aku yang punya toddler ya Kak ya. Jadi aku pernah waktu itu pas di H plus 2 1 minggu, sorry Kak, sebulan setelah launching Pukau ini, kayak aku nawarin ke teman aku di kantor lama gitu kan Kak. Aku di situ udah resign, aku ngantor di kantor lama. Terus produknya itu memang kebetulan aku anterin ke kantor lama. Terus aku punya ide kayak
aku bawa aja kali ya beberapa, mungkin nanti ada yang teman-teman aku yang lain gitu yang berminat, dan ternyata beneran Kak, kayak hampir semua yang berhijab di situ, bahkan yang nggak berhijab dia beli untuk mertuanya gitu. Terus jadi yang kayak aku cuma nganterin 2 hijab doang ke teman aku karena dia beli gitu kan, terus aku bawa semua warna gitu, satu gitu kan Kak. Terus biar mereka juga bisa pegang sendiri bahannya, mereka juga tahu produknya Pukau seperti apa, terus packagingnya seperti apa kayak gitu. Karena kan gitu kan, karena memang ngejual offline itu bisa lebih lebih dapet gitu loh Kak, feel-nya, karena mereka juga bisa ngeliat sendiri, oh ini produknya memang gini. Terus ternyata alhamdulillah Kak, itu malah yang lain bukannya kerja, tapi malah aku buka lapak di kantor orang jadinya. Betul betul Kak. Jadi saya juga kadang just momen juga kangen sih masa-masa itu, masa-masa masih bisa offline itu. Iya Kak Rani. Jadi apa ya? Tadi dimention berkali-kali sama Kak Rani terkait live streaming gitu. Live streamingnya di mana Kak? Eh Shopee Kak, di Shopee ya Kak ya? marketplace Shopee sama di TikTok gitu. Oh Kak, TikToknya ini Kak ya? Ada TikToknya juga Kak ya? Ada untuk Shopee, TikTok, sama Instagramnya username-nya sama Kak gitu. Tapi kalau Hmm. untuk TikTok baru-baru ini sih Kak aku buat akunnya, terus aku upload seperti itu, karena kemarin terkendala buat akun baru kan harus satu KTP satu akun ya Kak, sedangkan aku udah punya akun pribadi gitu. Jadi aku terkendalanya itu, jadi baru punya akun TikTok gitu. Hmm, iya iya iya. Iya iya Kak. Iya sih, next time mungkin kita mungkin kita mulai di TikTok ya Kak ya. Karena kalau TikTok itu ada batasan sih Kak, ada apa namanya? Ada batasan followers kan. Betul Eh sekali. Untuk semakin sistem minimal keranjangnya ya Kak ya. Iya, kalau di Instagram kan ada persyaratannya ya, ada persyaratan live ya Kak ya. Kalau di TikTok tuh ada persyaratannya seperti itu. Makanya tadi saya naik, kalau memang kayak di sana sudah bisa, nanti next time mungkin kalau udah di sana Kak Rani udah bisa, kita bisa live bareng tuh Kak. Saya juga Betul. ngadain ini apa sama teman-teman juga. Nanti kita live rutin deh, seperti nanti kita bisa apa ngobrol-ngobrol. Maksudnya berbagi gini sama teman-teman, nanti Sambil sekalian kita. jualan gitu ya Kak. Iya betul, benar. Jadi Boleh Kak, sekalian boleh. berbagi pengalaman bisnis sekaligus nanti sambil sharing produknya seperti itu. Jadi itu kan seru banget gitu. Iya betul banget Kak. Kadang yang jadi kendala itu tidak ada penonton ya kan, tapi kita harus rame karena sistem Mm-mm. dari marketplace sendiri kayak TikTok atau Shopee kan dia Mm-mm. ngebaca ya kayak, kalau misalkan Betul. memang live-nya itu diem aja, kadang ada Mm-mm. notifikasi pelanggaran gitu Kak. Mm-mm. Seperti kayak tidak ada host live padahal aku di depan muka gini loh Kak, kayak gitu kadang aku masih bingung. Itu juga salah satu yang buat aku tuh jadi nggak konsisten, karena kemarin aku sempat ada pelanggaran kayak gitu, Mm-mm. jadi kayak masih banyak banget yang perlu aku pelajarin tentang host live seperti itu sih Kak. Iya, iya paham. Teman-teman juga sama sih seperti itu juga sih Kak. Yang apa namanya beberapa teman-teman yang apa sharing tentang kenapa akhirnya live TikToknya tidak dipakai gitu karena ada temennya gitu, udah ada partnernya gitu. Ya udah deh kita live bareng aja gitu. Biar nanti kita sekalian berbagi dengan teman-teman pengalaman bisnis yang apa fundamental gitu, yang maksudnya terkait berdasarkan pengalamannya kita aja seperti itu. Karena kan maksudnya kalau apa namanya ilmu-ilmu jualan yang seperti branding atau terlalu gimana-gimana itu kayaknya udah banyak banget ya di sosial media. Tapi kan biasanya lebih ngena itu kalau memang berdasarkan experience ya, kayak berdasarkan pengalaman pribadi gitu kayak. Biasanya kan lebih lebih mudah juga kebayang tuh sama teman-teman kayak gitu. Banyak Jadi yang nanti mungkin relate gitu ya Kak. betul. Jadi apa next time nanti kalau di sana udah bisa apa namanya udah bisa live TikTok nanti mungkin kabar-kabar nanti kita bisa bisa dijadwalkan tiap pekan gitu kan. Saya jadwalkan gitu sama teman-teman nanti mungkin kita jadwalkan tiap pekan seperti itu. Kalau untuk live TikTok aku udah pernah Kak. Jadi Hmm? waktu itu aku sama temanku kayak kita 2 device gitu, satu Shopee, Mm-mm. satu TikTok begitu kan Kak. Nah, udah bisa live Kak, Oh, yang belum bisa itu kalau followersnya masih 600 itu belum bisa kita upload video terus keranjang kuning. Tapi kalau untuk live tidak ada batasan sih Kak. Kemarin aku bisa live gitu. oh, iya iya Kak. bisa Wah, menampilkan boleh. bisa menampilkan produk-produk juga, tapi memang kalau di TikTok itu aku baru 1 kali kalau nggak salah, inget Kak, seperti Hmm. itu.
Iya, iya, iya. Iya, iya, Kak. Boleh deh, Kak. Nanti Boleh kita nih kalau mau nemenin aku nge-live. mau banget. Biasanya kalau kalau TikTok malam aja, Kak. Kalau malam biasa lebih ramai juga gitu ya. Nanti Iya kita bisa betul. nanti kita ngikut deh apa namanya nanti di sana apa butuhnya 1 jam atau 2 jam gitu tapi memang lebih ininya enaknya sih memang malam sih kak ya kalau ini kalau TikTok mungkin Kalau nanti bisa nge-live nanti minimal 3 jam, Kak. oh, ya boleh boleh Maksimal loh banget 3 jam gitu, 1 jam. iya boleh boleh nanti kalau kita mau mau live 3 jam jadi nanti kita mungkin bisa tiap pekan kalau mau live 3 jam atau misalnya di sana kak sama kak Rani ada apa memang pengen lebih dari 1 kali 1 minggu tidak apa-apa juga gitu nanti kabarin aja gitu mungkin nanti kita bisa lanjut di Japri ya kak Boleh, boleh banget, Kak. Senang banget punya teman ditemenin saya. aman aman oke oke nah kak apa ya mungkin yang support nih yang support banget nih dari awal ya kak ya yang memang nemenin karena memang ngebangun sesuatu itu kan bukan hal yang mudah kak ya. Betul. Em, apalagi kita kak ya cewek kak ya suka mudi gitu kak. Nah itu tuh yang sangat-sangat support Kak Rani itu siapa tuh Kak? Sejak Suami, awal ngebangun ngebangun brand ini suami, keluarga, pasangan. orang tua, gitu. Orang tua, mertua aku, adik-adik aku, dan teman-teman aku semuanya, Kak. Tapi yang utama banget itu suami, karena Pokok ini kan dibangun memang Takut setelah ya. udah nikah gitu ya kan, Kak. Jadi memang suami sejauh ini memang ngusahain ngewujudin semua ambisi-ambisi aku sih, Kak. Kayak aku iseng ngomong aku pengen pengen punya hijab, aku pengen punya brand hijab, brand fashion deh gitu, brand apa namanya, make up kayak gitu kan, Kak. Tapi kalau make up karena kan terlalu jauh aku nggak ngerti, terus kayak gitu suami sih, Kak. Dan alhamdulillah suami juga selalu support gitu, nggak pernah kayak patahin semangat aku gitu, yaudah ntar aja lah gitu, kayak nggak pernah, Kak. Kayak semuanya diusahain gitu, seperti itu. Terus makanya kayak suami kasihan sama aku, kayak harus kerja juga, ngurus anak juga gitu kan. Kayak karena kan kadang anakku maunya nempel sama aku ya, kayak walaupun kita kerjanya hybrid, kadang di kantor kadang di rumah gitu, tapi tetap maunya nempel di aku. Terus harus juga gimana cara survive ini, jadi memang harus ada yang dikorbankan satu kayak gitu. Jadi resign, dan suami berharap aku bisa fokus sama ini, walaupun kadang itu goyahnya aku pengen balik lagi kerja kantoran itu sih, Kak. Gitu. Iya, Karena berarti memang memang berarti memang memang aku masih belum tahu gimana aku survive ya gitu, iya gitu iya. sih, karena Iya mau iya. konsisten juga. Berarti masih ya Kak Rani ya? Maksudnya kayak beberapa kali itu masih kepikiran pengen balik ngantor gitu Kak Rani Kak ya? Iya, Kak, masih masih banget gitu. Kadang kalau misalkan ngelihat teman-teman di sosial media gitu kan, masih kantor, ih seru ya kayak gitu, kayak ya udah seru aja, sedangkan kayak aku juga masih berkutik sama bagaimana ini aku survive gitu. Tapi ya cuma kepikiran terlintas gitu aja sih, Kak, gitu. Iya iya Kak. Berarti ini Kak ya apa namanya yang ngebuat apa Kak ya yang ngebuat Kak Rani itu apa namanya just moment itu kepikiran aku kayaknya pengen ngantor lagi deh gitu. Apakah iya apakah memang karena momen kayak apa kalau di kantor tuh lebih memang lebih seru karena banyak orang atau apa namanya kalau di bisnis itu memang kayak ngerasa sendiri atau gimana tuh Kak? Apa ya Kak ya yang ngebuat just moment pengen kayak aku pengen ngantor lagi deh atau uangnya gitu. Anaknya ekstrovert banget ya, Kak, karena kan Pukau ini kan belum ada tim ya, Kak. Tim kemarin untuk Oh. launching itu pun tim tim mendadak aja, teman-teman aku kumpulin, mau nggak bantuin buat jadi muse, buat jadi model, mau kayak gitu. Terus setelah udah launching ini ya mereka kembali ke aktivitas masing-masing, jadi ya aku masih ngebuildnya tuh masih sendiri, belum ada partner buat diskusi gitu. Kadang kan kalau misalkan sama suami kan laki-laki ya, Kak, agak kurang, iya bagus kok, bagus, hanya kayak gitu aja, Kak, gitu. Ini bagus kok warnanya, ini bagusan ini bahannya gitu. Terus kayak beda sama kalau misalkan kita diskusi sama perempuan yang ngerti sedikit gitu, yang satu koneksi nih misalnya, Kak, kalau untuk ini. Terus memang aku ngelihat kayak
apalagi kalau misalkan yang namanya usaha baru ngerintis banget ya kak ya, jadi omset juga kan memang jauh dari kata stabil ya kan, memang untuk terjualnya pun juga kayak belum konsisten gitu loh kak, gitu kan. Sebulan ini bulan kemarin pas launching jual sekian, terus bulan ini nggak ada sama sekali gitu, terus kayak gimana ya, ini bakal lanjut nggak ya kayak gitu, ini bakal ada yang ini gimana ya biar survive gitu. Jadi kayak berkutik sendiri sama otak aku kayak gimana gitu, apa aku kerja lagi aja ya gitu, nanti seiring berjalannya waktu nanti aku kan punya relasi nih dari teman-teman kantor aku, apakah ini dijadiin side job lagi kayak gitu sih kak. Terus dan lagi suami aku kayak ngasih motivasinya, ya udah yang nikmatin aja prosesnya kayak gitu, kalau misalkan mau kerja lagi ya monggo gitu, kalau misalkan memang mau fokus di sini dan tetap kayak yakin gitu kan kamu, ya udah gitu gitu sih kak. Karena kadang kan kalau misalkan aku juga belum konsisten nge-live ya kayak promosinya gimana, terus kayak kayak lagi bingung aja sih kalau lebih tepatnya gitu, terus gitu kadang ada di fase itu gitu loh kak. Kadang Iya kalau betul. misalnya memang ada yang nanya produknya terus pada mau promosiin, rasa aku pengen buat fokus, bener-bener fokus di sini tuh makin besar kak gitu. Iya, seneng banget ya kak ya punya partner pasangan yang apa namanya support banget. Ya apa kak, nanti apa namanya, nanti boleh kak kita jadi teman Boleh, diskusi boleh. kak, gitu apa kak? Kalau kak Radi butuh-butuh diskusi ngobrol-ngobrol, Iya, kita kadang bisa karena nanti. kan aku nyari, kadang kalau misalkan live sendiri aku masih masih banyak belajar sih kak untuk live promosiin itu seperti apa gitu, kayak gitu sih kak. Aku pernah ngajak teman aku tuh lumayan pembelinya karena kita juga ngobrol gitu loh kak, Iya, gitu. Karena memang iya, awalnya memang harus ada teman kalau aku, iya. kalau kalau Oke, nanti beda nanti kalau kita. misalkan langsung gitu loh, kalau ngepromosi langsung lebih enak kalau aku gitu. Iya benar. Jadi soft selling ya kak ya. Ya, karena memang biasanya di belakang layar gitu loh kayak yang kayak kerja kantor ini kita di depan laptop aja kan kak, kayak Iya gitu. benar. Kita harus jualan di depan kamera, aku bingung kadang gitu kan. Terus tapi aku coba gitu, aku coba pernah aku ngikutin apa namanya training dari TikTok buat nge-live streaming gitu, aku daftar ke kantor TikToknya, aku pernah kayak gitu, oh gini ya caranya kok orang bisa gitu ya, Iya. percaya dirinya sepercaya diri itu Iya. kayak gitu sih kak. Tapi setidaknya Iya. ada kemauan dari diri aku bisa gitu, kayak aku harus coba satu-satu semuanya kayak gitu. Nanti insya Allah kalau kedepannya aku udah punya tim sendiri, aku tahu oh ini rasanya, aku pernah loh Betul. streaming, oh aku pernah loh stok opnam, aku pernah loh kayak ya begitulah kak. Iya betul. Jadi nanti kalau udah ada timnya tinggal diduplikasi karena kita udah ngerjain sendiri gitu kak ya. Saya juga jam kerjanya itu memang yang dikerjain gitu kak. Jadi apa dari dulu itu cuma dikerjain sendiri terus apa namanya. Jadi ketika sudah ada tim ya tinggal menduplikasi gitu karena udah pernah dikerjakan sendiri seperti itu. Oke kak, nanti kita jadikan project kita kak ya ke depannya kak ya. Oke, boleh banget. Kapan nih kak? Desember? Desember. Iya, aman Kak. Nah Kak, ini sih Kak, apa namanya? Saya pengen tahu Kak, sosial media yang paling efektif Kak, atau apa namanya strategi lah ya, yang paling efektif untuk apa namanya penjualan pukau ini Kak dalam perjalanannya. Ada yang Kak Rani ngerasa paling efektif enggak Kak? Terkait sosial Instagram media kak. apa strategi? Gimana Kak? Instagram. Oh, Aku lempar pembeliannya itu di link bio itu, aku pakai Desti Page itu link yang ke arah ke Shopee kak gitu. Jadi dari aku kalau lagi rajin kak, aku update di Instagram pribadiku gitu. Terus aku di Instagram brand Pukauku gitu. Kadang kan Pukau ini di handle sama adik aku gitu kan. Kadang aku gitu dibantu gitu loh kak untuk sosial medianya gitu, supaya nggak redup gitu, setidaknya ada kayak story di IG-nya kayak gitu sih kak, kayak konten-konten di feed-nya, di reels-nya gitu kan, menonjolkan
produk kita sih, Kak, keunggulan kita itu apa gitu, dari harga yang kita jual sekian gitu, kualitas produk yang kita tawarkan tuh seperti apa, itu dari reels sih, Kak, gitu. Terus disambungin ke TikTok juga. Iya, iya Kak. Berarti ini Kak ya, apa namanya, memang karena promosi jadi di Instagramnya itu memang promosi link Shopee-nya gitu Kak ya. Entah itu terkait feed, story, reel gitu Kak ya. Di sana dikasih link Shopee-nya dan itu yang ngebuat teman-teman dari Instagram itu akhirnya ke sana gitu Kak ya. Iya, betul. Kayak kita kan ngelihat misalkan di kadang kan kita ngelihat di reels di Instagram gitu kan, Kak. Oh, ini jual produk hijab gitu. Misalkan ada orang yang memang lagi butuh, lagi cari buat hijab buat produk gitu, buat kondangan kayak gitu. Terus mereka lari ke Instagram, ke mana, Kak? Ke Shopee gitu, Kak Rasa. Seperti itu. Terus ada Iya, yang iya. konsultasi, aku punya baju kondangan ini gitu, yang Hmm. mendekati apa ya, kayak gitu, sepanjang banget. Karena untuk baju yang difoto di dalam ruangan begini, di luar ruangan begini, kayaknya ini sampai semuanya aku foto-foto ini, tapi aku happy aja walaupun berantakan itu semua warna gitu loh, Kak, gitu. Yang penting akhirnya dia beli. Untungnya dia beli gitu, nggak beli juga nggak apa-apa gitu, yang namanya Iya proses benar. ya, Kak, harus dinikmatin. Ya, bener sepakat Kak. Sepakat lagi saya. Betul betul Kak. Jadi iya ya, itu mungkin bisa jadi insight juga ya Kak buat teman-teman. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin apa namanya punya Instagram seperti itu terus mulai live live gitu ya di Shopee kayak gitu. Itu mungkin nanti bisa tuh seperti yang Kak Rani sampaikan tuh ya. Apa namanya link-linknya itu ditempel gitu ya di feed, di story, di reel gitu Kak ya. Jadi itu yang ngebuat teman-teman di Instagram, di follower-followers di Instagram itu bisa nyampe ke Shopee kita gitu kak ya, dan jualannya di sana. Terus aku juga cantumin nomor WhatsApp khusus buat Pukau, Kak, gitu. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau lihat real pic-nya misalkan dari handphone, kita fotokan lagi kayak gitu. Sampai yang benar-benar sesuai ekspektasi dia. Jadi aku tuh berharapnya customer-customer Pukau, pembeli-pembeli Pukau itu memang ngerasa itu puas, Kak. Oh Kalau betul. ya, mereka beli warnanya seperti ini yang disampai real pick gitu loh, Kak. Aku berharapnya seperti itu. Jadi aku juga mengimbau untuk teman-teman yang mau beli produk Pukau gitu, kalau misalnya mau tanya-tanya dulu tuh, dengan senang hati banget kita bakal bantu maksimal gitu loh, kalau misalkan mau warna ini gitu, warnanya ini kayak gitu. Kadang aku juga ngerekomendasiin ini loh warna, biasanya kayak kamu lebih cocok ini, dia lebih lebih kayak kelihatan cerah, ini cantik gitu, lebih cantik gitu. Yang akhirnya pernah ada pembeli yang mau beli warna oat misalkan jadi pearl karena memang aku ngerasa kayaknya ini lebih lebih cocok masuk sama outfit dia yang bakal dia pakai, terus lebih cakep, dan ternyata dia se excited itu juga, Kak. Oh iya, bagus gitu ternyata. Iya, ini kayak memang di bisnis itu memang yang penting banget kak ya kita ngasih perhatian besar pada pelayanan kak ya. Betul, Dan betul. dan pelayanan itu yang sebenarnya membuat trust customer itu terbangun kak ya. Kalau dari apa ceritanya Kak Rani itu kak ya. Iya betul, Kak, karena aku ngebangun Pukau ini, aku juga harus ngebangun kredibilitas sih, Kak. Betul. Jadi aku Kredibilitas. awalnya itu paling ya ke teman-teman aku, ke rekan-rekan aku, terus kalau misalkan stranger ya, kayak aku harus pendekatan, kayak aku harus pahamin gitu kebutuhan si calon pembeli aku tuh seperti apa gitu. Iya. Nah, Kak, ini apa nih Kak yang harus banget dipersiapkan sebelum membangun brand fashion atau jilbab, Kak? Mungkin teman-teman ada yang ingin membangun brand jilbab juga nih, Kak, atau fashion yang harus banget dipersiapkan tuh, Kak, sebelum ngebangun brandnya. Kalau menurut Kak Rani, dari perjalanannya Kak Rani. Bangun brandnya yang seperti udah aku jelasin sebelumnya kali ya, Kak Rastra. Sesuai pengalaman aku itu memang butuh banget siap mental, karena Hmm. memang mental itu udah harus siap gitu jatuh bangunnya, karena setiap bisnis itu pasti akan ada jatuhnya, dan orang bisnis yang sudah pernah jatuh pasti akan evaluasi dan belajar, dan pasti yang dari aku amatin beberapa bisnis-bisnis fashion ya, kayak khususnya
bisnis fashion yang besar gitu kan Kak. Aku juga ada beberapa ikutin brand ownernya gitu, kayak mereka pernah mengalami jatuh bangun itu Kak gitu. Dan itu mental. Terus sebelumnya aku bilang itu kita harus action, kita harus lakuin memang sesuai dari hati kita gitu loh Kak. Kalau misalkan kita udah memang ayo sekarang gitu, kita action sekarang, mulai sekarang dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu loh Kak. Kayak mau kecetus apa akhirnya misalkan bisnis fashion gitu, terus jangan lupa kita harus riset gitu loh Kak, riset pasarnya, audiensnya, kita mau targetin audiensnya itu kemana, seperti itu. Karena kalau kita nggak ngelakuin riset itu Kak, itu akibatnya kayak nanti produknya salah salah target gitu loh Kak, yang harusnya ditargetin misalnya ke perempuan-perempuan berhijab, terus kita malah ke anak remaja-remaja yang memang tidak berhijab misalnya, seperti itu Kak, kayak gitu. Atau misalkan di sini kita juga untuk stok produk pun juga nggak usah terlalu banyak, karena khawatirnya juga kan dead stock ya Kak ya, gitu. Karena kekhawatiran itu pasti ada sih Kak, setiap memulai usaha atau memulai apapun itu pasti ada gitu Kak. Terus jangan terlalu fokus sama produksi Kak, karena untuk memulai bisnis ini itu bukan sekedar jualan Kak gitu. Kita juga harus ngebangun relasi, Oh, ngebangun benar. kredibilitas, Iya, ngebangun benar. kredibilitas terhadap Iya. customer gitu. Kadang ada pembeli atau customer yang beli produk kita bukan karena produknya Kak, tapi karena Hmm. pelayanannya. Seperti Oh, itu. benar. Iya. Iya, Pengalaman ya yang dibeli ya. Pengalaman. karena pelayanannya gitu. Karena kan untuk kompetitor bisnis fashion tuh sekarang makin banyak banget Betul. bermunculan, Kak. Betul. Banyak banget ya, kayak kita juga harus pintar buat strategi yang tepat gitu loh Kak, inovasi produknya, layanannya, servisnya. Ada brand yang misalkan besar, produknya bagus, kualitasnya bagus gitu, harganya lebih terjangkau, tapi kalau pelayanannya juga bad service gitu kan Kak, terkadang kayak customer juga kabur ya kan Kak, gitu sih Kak. Terus jangan lupa bangun support system gitu biar kita tetap termotivasi terus biar berkepanjangan bisnisnya. Jangan lupa apa lagi ya, riset ini sih kayak, jadi sebelum aku buat bukan buat sebelum aku kayak bikin pokau ini, kayak aku ngumpulin beberapa vendor-vendor bahan kain gitu loh Kak, terus konveksi gitu yang memang masuk budgetnya, yang memang terjangkau, yang memang kualitasnya juga bisa dijamin, kayak gitu sih Kak. Dan itu sih Kak yang penting, karena kan kita mau punya, aku tuh berharapnya Pukau itu ngasih kualitas yang terbaik gitu loh Kak. Walaupun masih baru banget, aku menjual kualitas sih Kak. Aku menjual kualitas, bukan hanya sekadar produk aja gitu. Karena dan fungsinya, dari fungsi produk ini sendiri memang kan menutup kepala untuk beberapa perempuan-perempuan yang memang sudah berhijab gitu ya Kak, fungsinya. Terus yang membedakannya ya dari kualitas produknya gitu loh Kak. Gitu Kak Iya, Rasta. jadi value ya Kak ya, yang kita Ya, kita bersaingnya bersaing value gitu Kak ya, karena memang mengingat apa namanya business station itu benar seperti yang Kak Reni sampaikan, udah banyak banget gitu Kak ya, persaingannya juga tambah ketat gitu. Jadi mungkin yang bisa kita tawarkan ya pelayanan tadi gitu Kak ya, value dari pelayanannya gitu. Karena katanya orang itu 90% akan balik ke kita itu karena pengalaman gitu katanya. Karena pengalaman yang dia dapat ketika mereka itu ini order produk kita gitu yang buat kita balik. Maka betul betul. berikan pengalaman yang terbaik gitu ya. Jangan jangan malah kita ngebuat pengalaman yang bikin mereka kapok gitu balik ke kita. Betul banget, kayak aku tuh juga mau Puka tuh menawarkan value gitu, dari value untuk hijab yang aku punya ini tuh adalah kan timeless ya Kak. Jadi hijabnya itu tuh nggak lekang dari waktu. Jadi hijab Paris itu kan juga sebenarnya udah dari lama banget ya Kak ya. Dari Paris hijab jadul, tapi sekarang Paris itu makin banyak banget kasta-kastanya ternyata Kak. Kayak gitu, ada kasta tertinggi, kasta tahta tertinggi, kayak gitu-gitu, seperti itu. Aku pun tahu pas sejak aku terjun di bisnis fashion ini Kak, gitu.
Nah, Kak, sebelum kita akhiri nih, Kak, di sini udah azan. Sebelum kita akhiri, Kak, kalau teman-teman ingin pesen produk Pukau kemana nih? Dan bisa cek-cek di sosial media apa aja nih, teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa kunjungin sosial media Pukau, Instagram, TikTok, dan Shopee-nya itu pukau.id gitu. Nanti kalian jangan lupa beli, belanja di Pukau. Boleh banget nanti di link Instagram atau link TikTok. Di link Instagram dan TikToknya itu ada WhatsApp kita gitu. Jadi boleh tanya-tanya dulu begitu. Tanya-tanya harganya, tanya-tanya warnanya gitu, lagi ada penawaran spesial apa, promosi apa, seperti itu. Boleh banget. Nah, oke, itu ya teman-teman ya. Dan itu boleh di-share, info itu boleh di-share ya ke relasinya teman-teman ya. Mungkin ada yang butuh terkait hijab ya, boleh di-share tuh. Terkait cara apa namanya cara order produk Fuko tadi. Dan buat teman-teman yang mungkin terlambat dengan apa namanya obrolan bareng Kak Rani tadi, nanti bisa cek siaran ulangnya akan di-share kembali di Instagram atau nanti yang mau cek di YouTube Happy Lova Official juga bisa. Nanti mungkin izin kita collab-kan Kak ya. Mungkin nanti followersnya Kak Rani ingin nonton ulang. Mungkin nanti boleh Kak diizin dikolabkan dengan ini ya di sana lagi Kak ya. Boleh, Ya. silakan Kak. Oke, nanti kita kabar-kabar lagi Kak ya terkait proyek kita ke depan. Oke, terima kasih ya buat semua teman-teman nih yang udah nyimak obrolan Happy Lova bareng Kak Rani nih siang hari ini. Terima kasih juga nih ya buat Kak Rani yang udah meluangkan waktu untuk share-share pengalaman nih, ngasih insight dan Terima baru nih kasih buat kita. sama Kak Rastra udah ngundang aku. Oke, sampai jumpa ya Kak Rani. Sampai jumpa teman-teman di Instagram Kak berikutnya. Rastra sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.